Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rosa Amelia Sundari dengan NIM 222100076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Genially dengan menggunakan Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Di mana yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah berdasarkan kurikulum merdeka jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau disebut dengan SMP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dari berbagai jenis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu keterampilan menulis yang harus dikuasai oleh siswa adalah menulis teks berita. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam menulis teks berita. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan dalam menulis teks berita. Di antaranya, yang pertama, yaitu kemampuan siswa dalam menulis teks berita sangat bervariasi, yang dipengaruhi oleh pengalaman menulis dan pemahaman terhadap struktur teks berita. Yang kedua, kesulitan membedakan kepala dan tubuh berita. Yang ketiga, siswa kurangnya memahami penggunaan unsur 5W1H, serta rendahnya minat baca yang mengakibatkan lemahnya kemampuan menyusun kalimat dengan tata bahasa yang baik dan benar. Sarana atau juga alat penyampaian materi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah turut menjadi alasan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks berita. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially, di mana menurut Viga Yolanda 2023 bahwa Genially ini adalah aplikasi online yang membuat konten pembelajaran interaktif dan mempunyai 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Penelitian yang dilakukan oleh Sinenggang 2025 juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran Genially ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas 11 SMK Marisi Medan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa perlu dikembangkan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially dengan menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 7 SMP. Nah, melalui penelitian ini, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, kolaboratif, dan bermakna. Lalu, ada rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Lalu yang kedua, ada bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Lalu, rumusan masalah yang ketiga, apakah media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 7? Lalu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Lalu yang kedua, kelayakan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif berbantuan Genially menggunakan model Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Lalu, tentunya ada manfaat dari penelitian ini yang mana diharapkan dapat memberi masukan. Yang pertama, bagi guru, di mana bisa dapat memberikan ide atau inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana perancangan multimedia dalam pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi ajar. Lalu, menciptakan suasana kelas yang aktif dan interaktif sehingga peserta didik tidak bosan dengan suasana belajar yang monoton. Yang kedua, bagi peserta didik, membantu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memahami materi, membangun interaksi antar peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru, dan antara peserta didik dengan media yang digunakan. Yang ketiga, bagi sekolah, di mana menggunakan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially ini, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, termasuk akses ke perangkat dan pelatihan menggunakan aplikasi seperti Genially dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran menulis teks berita. Yang selanjutnya ada definisi operasional yang akan menjelaskan mengenai variabel yang diteliti. Yang pertama, media pembelajaran interaktif berbantuan Genially adalah multimedia interaktif dengan menggabungkan teks, grafis, audio, visual, animasi, dan game edukasi yang berfungsi sebagai alat bantu penting dalam menciptakan media pembelajaran interaktif yang mendukung proses pembelajaran yang kriterianya terdiri dari yaitu A. Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas, B. Visual dan multimedia yang menarik dan interaktif, lalu ada C. Integrasi elemen audio dan visual, D. Efektivitas dalam penyampaian informasi dan meningkatkan keterlibatan siswa yang dikembangkan menurut prinsip psikologi dan kognitif. Lalu yang kedua ada model Project Based Learning yang merupakan model pembelajaran yang berpusat pada konsep dan prinsip utama dalam suatu disiplin ilmu. Model ini juga melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas bermakna dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri ataupun kelompok. Langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, lalu ada mendesain proyek, yang ketiga ada menyusun jadwal, yang keempat memonitor kemajuan proyek, yang kelima ada penilaian hasil, dan yang keenam ada evaluasi pengalaman belajar.
Yang ketiga ada kemampuan menulis teks berita, di mana merupakan tulisan yang berisi informasi atau keterangan mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi dan menarik perhatian masyarakat. Berita ini berfungsi untuk menyampaikan kabar atau kejadian yang aktual yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Indikatornya terdiri dari yang pertama ada kesesuaian dengan judul, yang kedua ada kelengkapan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau dapat disingkat dengan adik simba atau yang dikenal sebagai 5W1H. Lalu ada keruntutan, selanjutnya ada kalimat efektif, lalu ada pilihan kata diksi, dan yang terakhir ada ketepatan ejaan. Dan tentunya pada bab 2 mengenai kajian teoritis, mengenai teori-teori yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian, lalu ada penelitian yang relevan yang memperkuat penelitian, lalu ada kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian. Yang pertama ada media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli, di mana pengertian media pembelajaran interaktif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media interaktif adalah alat pelantara atau penghubung yang berkaitan dengan komputer yang bersifat saling aksi antar hubungan dan saling aktif. Yang kedua, pengertian website Genoli menurut Astuti Rindawati 2024 merupakan sarana pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pembelajaran yang inovatif dan kreatif Genoli ini mencakup berbagai fitur seperti presentasi, animasi atau video, infografis, poster, elektronik, kuis, dan permainan yang memberikan pembelajaran interaktif bagi siswa. Lalu ada karakteristik dari media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli menurut Corel 2024 yang terdiri dari yang pertama ada kemudahan penggunaan, yang kedua integrasi elemen visual dan audio, yang ketiga fleksibilitas dan aksesibilitas, yang keempat ada struktur penyajian, dan yang kelima ada efektivitas dalam peningkatan keterlibatan siswa. Lalu ada model project based learning menurut Subiantoro 2025 halaman 60. Project based learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan proses perancangan dan penyelesaian proyek secara teratur. Lalu langkah-langkah dari model project based learning ini atau disebut dengan PJBL menurut Dharma 2020 yang terdiri dari yang pertama ada membuka pembelajaran dengan menentukan suatu pertanyaan mendasar, lalu ada merencanakan proyek, yang ketiga ada menyusun jadwal aktivitas, yang keempat mengawasi jalannya proyek, yang kelima ada penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan yang terakhir ada evaluasi pengalaman belajar. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari model project based learning ini. Menurut Aziz Nur Hidayat 2023 menyatakan bahwa kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan permasalahan yang kompleks, yang ketiga meningkatkan kolaborasi peserta didik, yang keempat memberikan pengalaman pembelajaran dan praktik mengorganisasi proyek. Lalu ada kekurangannya, yang pertama memerlukan banyak waktu, yang kedua membutuhkan biaya yang lebih besar, yang ketiga memungkinkan adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Nah selanjutnya ada kemampuan menulis teks berita, yaitu mengenai menulis teks berita menurut Helaludin 2020. Menulis merupakan jenis keterampilan produktif, artinya kemampuan menulis seseorang dapat dikembangkan dengan baik apabila selalu diasah dan dilatih. Lalu ada pengertian dari teks berita menurut Sariwati 2023, yang mana berita merupakan teks untuk menyampaikan kabar dari peristiwa yang terjadi secara nyata yang disebarkan melalui media cetak ataupun media elektronik. Nah, lalu bagaimana kaitan media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli ini dengan kemampuan menulis teks berita? Media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli dapat digunakan untuk berinovasi dalam meningkatkan kemampuan menulis teks berita untuk membuat media ini menjadi lebih menarik dan interaktif. Adapun penelitian yang relevan atau sejalan dengan penelitian ini menurut Sitanggang 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas 11 SMK Marisi Medan. Nah, berdasarkan hasil pretesnya di penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok eksperimen dan kontrolnya memiliki kemampuan awal yang setara yang ditujukan melalui uji coba normalitas dan homogenitas yang terpenuhi serta tidak adanya perbedaan signifikan antara kedua kelompok sebelum perlakuan. Hal ini membuktikan bahwa media Genoli efektif dalam meningkatkan pemahaman, struktur, kaidah, kebahasaan, keterampilan menulis teks berita siswa. Nah, media ini juga terbukti mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan aktif, dan interaksi selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada hipotesis dari penelitian ini, yang mana media pembelajaran interaktif berbantuan Genoli menggunakan model project based learning efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 7 SMP. Bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama mengenai metode penelitian dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono 2013, ada halaman 297, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Dan untuk menguji keefektifan produk tersebut, langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Brook and Gale yang dimodifikasi oleh Sugiono terdapat 10 langkah, yaitu yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam ada uji coba produk, yang ketujuh ada revisi produk, dan yang kedelapan ada uji coba pemakaian, yang kesembilan ada revisi produk, dan yang kesepuluh ada produksi massal. Ada subjek dan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian yaitu yang berlokasi di SMP Mutiara 4 Bandung. Dan untuk subjek penelitian pada uji coba terbatas yaitu adalah dengan jumlah siswa 16 orang, dan untuk uji coba luas adalah
yaitu kelas B dengan jumlah siswa 32 orang. Instrumen penelitian yang pertama ada non-test, yaitu ada modul sebagai pedoman proses pembelajaran, lalu ada lembar observasi untuk mengumpulkan informasi dari pengamatan terhadap kesesuaian suatu kegiatan pembelajaran, yaitu terdapat dua lembar observasi, yaitu lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Lalu ada wawancara, ini untuk memperoleh data terkait masalah yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran. Lalu ada angket untuk memberikan respon terkait media pembelajaran yang dikembangkan. Lalu yang kedua ada tes, yaitu sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terkait materi yang sudah dipelajari, yang terdiri dari soal pretest, yaitu untuk mengukur pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran menulis teks prosedur. Lalu ada post-test, yaitu untuk mengukur kemampuan akhir siswa dalam pembelajaran menulis teks berita. Ada teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah yaitu data kuantitatif berupa hasil pretest dan post-test untuk mengukur efektivitas penerapan media pembelajaran interaktif berbantuan Genially berupa hasil tes yang diolah menggunakan statistika inferensial menggunakan SPSS. Lalu untuk data kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, dan pemberian angket dilakukan secara sistematis melalui penjabaran kategori dan sintetis data. Lalu ada prosedur penelitian. Tahapan penelitian menurut Brooke Engel yang dimodifikasi oleh Sugiono pada tahun 2013 halaman 297 dalam penelitian ini hanya menggunakan 8 langkah penelitian saja. Yang pertama ada potensi dan masalah. Potensi dan masalah ini dikemukakan dalam penelitian yang harus ditunjukkan dengan data empiris. Analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti yakni dengan melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pada tahap ini adalah langkah yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari baik dari hasil wawancara kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dari buku atau jurnal yang relevan dengan pengembangan media yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada desain produk. Pada tahap ini berupa desain atau produk atau draft produk yang disertai dengan kelengkapan spesifiknya dan gambaran awal pada tampilan produk. Desain, validasi desain ini adalah proses kegiatan untuk menilai rancangan produk secara rasional. Dikatakan secara rasional karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta lapangan. Lalu ada revisi desain. Revisi desain ini merupakan produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli. Maka akan diketahui kelemahan dan kelemahan tersebut. Lalu diuji coba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Maka perbaikan desain dilakukan oleh peneliti untuk mengurangi kelemahan tersebut. Lalu ada uji coba produk atau uji coba terbatas. Tahapan ini untuk mencoba produk tersebut, namun dengan ruang lingkup yang terbatas. Penelitian ini menetapkan subjek uji coba terbatas dengan jumlah 16 orang siswa kelas 7A di SMP Mutiara 4 Bandung. Lalu yang ketujuh ada revisi produk. Pada tahap ini, jika media pembelajaran interaktif yang diuji cobakan terdapat kekurangan dan kelemahan, maka diperlukan adanya perbaikan produk berdasarkan saran dan masukan dari para validator dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Lalu yang kedelapan ada uji coba pemakaian atau uji coba lebih luas. Nah, tahap ini adalah yang menetapkan 30 siswa kelas B di SMP Mutiara 4 Bandung untuk dilakukan uji coba luas. Pada tahap ini, populasi yang digunakan harus lebih banyak daripada pada uji coba terbatas.